Bak geram selalu disudutkan selama proses perceraian dengan Baim Wong, Paula Verhoeven akhirnya melakukan sederet serangan balik dengan juga menempuh jalur hukum. Ia demi membantah semua tudingan miring dan mengembalikan harkat serta martabatnya sebagai seorang perempuan, Paula melakukan segala cara. Termasuk mengajukan banding putusan cerai, melapor ke Komnas Perempuan, melapor ke Komisi Yudisial, hingga melapor ke Bawas MA. Yang menarik, dalam polemik yang terjadi, Baim Wong juga melakukan langkah-langkah yang sama, sehingga polemik mereka semakin menjadi panas. Dan untuk mengetahui sederet langkah hukum yang ditempuh oleh Paula sebagai bentuk serangan baliknya, dan juga respon Baim Wong atas itu semua, maka inilah 5 serangan balik Paula Verhoeven dalam polemik putusan cerai Baim Wong, versi Cumi Top 5. Paula Verhoeven resmi mengajukan banding terhadap putusan cerai dari mantan suaminya Baim Wong pada Senin 28 April 2025. Melalui keterangan tim kuasa hukum Paula, pihaknya telah mendaftarkan banding secara elektronik di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang menarik, Baim Wong juga tampak mengikuti langkah Paula yang melakukan banding. Lantas, apa alasan Paula akhirnya memutuskan untuk mengajukan banding? Dan bagaimana respon pihak Baim Wong mengetahui langkah yang ditempuh oleh Paula? Ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya gitu. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Terkait dengan banding itu, kami baru menyatakan ya, dan ternyata juga pihak sebelah juga menyatakan juga kemarin gitu ya. Nah, apakah itu menjadi suatu bahan pada saat ini? Ya kami akan mempersiapkan itu untuk bisa memperkuat, terutama terkait dengan apakah memang di situ terjadi kesalahan penerapan atau kekeliruan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti gitu. Karena kan pada prinsipnya bahwa bukti itu adalah bukti yang sempurna, yang pada intinya adalah tidak hanya saksi dan kemudian juga surat yang sebenarnya tidak bisa diverifikasi, tetapi juga keterangan-keterangan yang lain, sehingga itu menjadi suatu bukti yang sempurna. Jika suatu persangka-persangkaan itu belum bisa dikatakan suatu bukti yang sempurna. Dia banding, mempersoalkan apa, saya nggak paham. Yang jelas, Baim sudah perintah, Bang, kita jangan banding. Kalau dia banding, kita banding. Dan seandainya hari ini dia mencabut, hari ini juga saya cabut banding saya. Pasti saya jamin, 1000%. Dia cabut, saya akan cabut. Artinya, dia banding, saya pasti banding. Itu saja. Jadi nggak ada masalah, itu hak itu dilindungi undang-undang dan itu menjadi amanah. Saya tidak mau sampai hak daripada Baim itu hilang, makanya kita ajukan upaya hukum juga banding. Bandingnya pun itu menunggu. Kalau mereka, Baim sudah bilang, Bang, kalau dia tidak banding kita close kasus ini sampai di sini. Itu sudah disampaikan pada tanggal 16 April di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau bisa tidak usah banding-banding, ini kita mau selesaiin biar close kasus ini. Tapi ternyata tanggal 28 dia ngajukan upaya hukum banding, otomatis hak dong. Ini amanah undang-undang, ini perintah undang-undang. Anda tidak banding, Anda tidak bisa kasasi. Jadi kami harus banding karena ada hak yang melekat di situ. Kalau saya tidak memberi penjelasan kepada klien, saya yang salah karena hukumnya menyatakan seperti itu. Makanya kalau dia banding itu adalah karena amanah dan perintah dari undang-undang. Paula Verhoeven didampingi tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komnas Perempuan pada Rabu 30 April 2025 lalu.
Menurut tim kuasa hukumnya, Paula melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan mantan suami Paula, yakni Baim Wong. Serta perbuatan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diduga mendiskriminasi Paula. Lantas seperti apa laporan yang Paula sampaikan ke Komnas Perempuan? Dan seperti apa respon pihak Baim Wong atas itu semua? Laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh saudara Baim. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam hasanah hak asasi perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Terkait dugaan KDRT tersebut sudah ada dalam pertimbangan putusan halaman 113, di mana di dalam pertimbangannya menyatakan tidak terbukti adanya kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis, tidak ada visum dan tidak ada data-data pendukung lainnya. Artinya, menurut pertimbangan majelis hakim pada halaman 113 pure tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkara tersebut. Yang diskriminasi itu berarti memperlakukan seseorang yang beda, ya, itu diskriminasi. Kalau tidak tahu pemahaman diskriminasi, tolong jangan menyampaikan kepada masyarakat, kasihan. Diskriminasi itu ada dua orang diperlakukan yang beda, yang satu dikasih makan, yang satu tidak dikasih makan, itu namanya diskriminasi. Di dalam persidangan terungkap semua dikasih hak kebebasan yang masing-masing. Pihak kami diberi kebebasan. Silakan ajukan bukti. Kami ajukan bukti sampai 86 bukti tertulis dalam bentuk video dan sebagainya. Kita mengajukan 9 saksi fakta dan 3 ahli. Setelah itu majelis hakim menyatakan ada tambahan lagi tidak? Tidak, yang mulia, ada cukup sampai di sini. Oke, sekarang pihak termohon mengajukan bukti. Dikasih kesempatan mengajukan bukti 47 bukti. 3 saksi fakta dan 3 ahli. Ditanya lagi mau ngasih bukti lagi tambahan tidak? Katanya tidak, sudah cukup. Terus salahnya di mana? Diskriminasinya di mana? Sedangkan diberikan hak yang sama. Kalau misalnya dia punya bahan kurang, jangan menyalahkan orang yang mengadili. Karena Anda sendiri tidak mampu mengungkapkan fakta, tidak mampu memberikan bukti untuk menyatakan ada sebuah peristiwa hukum. Seperti itu. Nggak ada diskriminasi. Pengertian diskriminasi Anda nggak paham kok. Paula Verhoeven tampaknya keberatan divonis berselingkuh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ia usai memberikan bantahan soal dirinya berselingkuh, Paula Verhoeven pun mengadu ke Komisi Yudisial atau KY karena merasa dirugikan, serta menilai terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim yang menangani perceraiannya dengan Baim Wong. Lantas seperti apa langkah yang ditempuh Paula Verhoeven usai dirinya merasa keberatan atas putusan majelis hakim? Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah majelis hakim
keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Sudah Kak Paula coba bantah di persidangan atau bagaimana? Sudah, semuanya sudah saya lakukan dan tidak ada bukti perselingkuhan itu gitu. Paula Verhoeven diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Siti Aminah Tardi dan Erwin Natusmal Umar, resmi melapor ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas MA terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum, ada 3 poin adanya dugaan pelanggaran administratif menyoal putusan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang bocor. Menurut Paula Verhoeven, hal tersebut ia lakukan demi menjaga mentalitas dirinya dan anak-anaknya. Lantas, apa saja poin dugaan pelanggaran yang dilaporkan Paula Verhoeven ke Bawas MA? Kami sudah melaporkan, ini yang kedua kalinya. Yang pertama kemarin Ibu Paula ke Komisi Yudisial dan hari ini kami ke Badan Pengawas MA. Pertanyaannya, kenapa kami ke Bawas MA? Berdasarkan hasil investigasi dan proses peradilan yang kami analisis, bahwa ada dugaan pelanggaran administratif pengadilan yang sangat jelas dalam proses persidangan ini. Nah, administratif judicial itu terkait dengan salah satunya itu tentang munculnya pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu memang kita nilai sebenarnya kan belum terbukti apa-apa karena ini juga masih ada proses hukum yang lainnya, baik itu banding maupun ke Mahkamah Agung. Nah, itu sebenarnya bukanlah fakta persidangan, tetapi lebih kepada dalil yang disampaikan oleh para pihak. Karena untuk dikatakan menjadi bukti yang sempurna, saksi itu harus ditambah dengan adanya bukti otentik sebenarnya. Nah, tidak ada bukti otentik yang menyatakan apa-apa sebenarnya. Oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa pada saat ini munculnya putusan tersebut itu atau pertimbangan gitu ya, itu menjadi suatu persoalan dan kemudian setelah itu kami ingin meminta tolong kepada KY dan Bawas Mahkamah Agung untuk menilai apakah memang terjadi pelanggaran atau tidak. Meski telah menempuh banyak langkah hukum terkait putusan perceraiannya dengan Baim Wong, Paula Verhoeven ternyata masih memiliki rencana lain, termasuk menempuh jalur kepolisian. Namun menurut tim kuasa hukum Paula, hal tersebut akan mereka lakukan jika memang sudah dibutuhkan. Lantas, apa pertimbangan Paula berencana menempuh jalur kepolisian? Apakah langkah tersebut dilakukan agar pihak-pihak terkait terjerat pidana? Kita akan mempertimbangkan langkah-langkah yang lainnya. Sekali lagi kami masih berkonsentrasi pada pengaduan ke Komisi Yudisial, ke Badan Pengawas dan menyiapkan memori banding. Terkait pilihan misalnya kenapa tidak diadukan ke kepolisian dan seterusnya, izinkan ini kami diskusikan terlebih dahulu dan sekali lagi seperti tadi disampaikan oleh Bang Alfon, Ibu Paula memiliki kepentingan agar tumbuh kembang anak itu tidak terganggu, termasuk dari dampak-dampak pemberitaan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.